Hai, kembali bertemu dengan saya, Abir Stuli Zebua, mahasiswa Bisnis Fakultas Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas, dengan nomor pokok mahasiswa 1704328. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa soal perilaku konsumen sebagai pemenuhan ujian akhir semester perilaku konsumen. Soal yang pertama adalah menjelaskan classical conditioning beserta contohnya. Classical conditioning adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan awal tidak memunculkan respon tertentu yang diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan suatu respon tertentu. Contohnya, ketika kita mendengar bunyi bel di sekolah, di mana itu adalah menandakan sebagai penanda waktu masuk sekolah, atau jam istirahat, atau bahkan pergantian jam belajar, hingga penanda waktu pulang. Jadi itu adalah merupakan suatu contoh dari materi atau teori dari classical conditioning ini, di mana bel merupakan stimulus yang mampu menimbulkan rangsangan terhadap pendengarnya, di mana kita mengetahui bahwa bel merupakan penanda waktu tertentu. Kemudian soal yang berikutnya, jelaskan 5 prinsip utama pengkondisian klasik. Kita tahu bahwa ada 5 prinsip utama daripada teori pengkondisian klasik, yang antara lain pertama adalah akuisisi. Akuisisi merupakan tahap awal di mana pembelajaran. Selama fase akuisisi ini, stimulus terkondisi berulang kali diikuti dengan stimulus tidak terkondisi. Stimulus alami adalah sesuatu yang secara alami akan memicu respon tanpa perlu berlanjut. Kemudian prinsip yang kedua adalah extinction atau kepunahan, adalah berkurangnya atau menghilangnya respon yang sudah kita kondisikan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah spontaneous atau pemulihan spontan, adalah kemunculan kembali respon terkondisi setelah adanya periode jeda. Sementara prinsip yang keempat adalah stimulus generalization atau generalisasi stimulus, adalah kecenderungan subjek untuk merespon terhadap stimulus terkondisi yang mirip. Kemudian yang kelima adalah diskriminasi stimulus. Diskriminasi stimulus adalah kemampuan untuk membedakan stimulus terkondisi dengan stimulus lain yang belum dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi. Kemudian soal berikutnya adalah nomor 17, yaitu bagaimana perilaku konsumen pada pasar persaingan sempurna. Sebelumnya, kita perlu mengetahui bahwa bagaimana kondisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang bebas masuknya produsen maupun konsumen, di mana harga dapat terbentuk persetujuan antara konsumen dengan produsen, pembeli dengan penjual. Jadi dalam pasar persaingan sempurna, perilaku konsumen lebih mengarah kepada perilaku membeli kebiasaan atau habitual buying behavior. Ciri atau perilaku konsumen ini terlihat pada minimnya keterlibatan konsumen dalam kategori produk atau merek. Jadi konsumen lebih cenderung tidak memikirkan merek terhadap produk yang akan dibeli. Contohnya ketika membeli bahan pokok, saat pembelian bahan pokok, konsumen cenderung tidak mempermasalahkan merek atau kategori barang tertentu. Konsumen akan cenderung menunjukkan pola kebiasaan. Dengan begitu, kepuasan pembelian tidak dipengaruhi oleh loyalitas ataupun camping dari produk lain. Sehingga kalau biasanya kita membeli gula 1 kilo di pasar persaingan sempurna, kita cenderung atau sebagai konsumen pembeli, kita tidak akan dipengaruhi oleh loyalitas kita dalam membeli produk tersebut. Kita tidak dipengaruhi oleh produk-produk lain.